Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Taala bahwa pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenyamanan, keislaman dan keimanan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk malam ini saya akan menyampaikan topik tentang semesta rohani, di mana Allah menciptakan kita manusia ini sudah diberikan aksesoris. Ya, aksesorisnya itu ada suka, gembira, ada sedih, ada suka, ada yang diingini dan ada yang tidak diingini. Semua itu adalah aksesoris untuk manusia. Dan manusia juga punya sifat yang positif, juga punya sifat yang negatif. Dan semua Allah sudah memberikan programnya. Misalnya manusia bersifat tergesa-gesa, manusia suka membantah, manusia amat bodoh dan lain sebagainya. Itu semua ada solusinya. Allah menunjukkan bahwa kamu harus mau meniti ke dalam diri, mau mengerti dirinya sendiri, mengerti diri sejatinya. Maka kita diberikan pengetahuan oleh Allah, ya, dan beberapa ilmu yang kita serap dari siapapun, dan ilmu itu harus bisa meluaskan, melapangkan dada kita, ya, sehingga kita tidak picik lagi, kita tidak sempit lagi, ya, tidak kelokalan lagi, tapi kita sudah universal. Dan ilmu itu yang kita tangkap itu harus bisa membuka mata kalbu kita, bisa membuka hati nurani kita. Kenapa? Ruhani yang ada di dalam diri kita masing-masing itu simetri dengan alam semesta. Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim kata yatabayyana lahum anahul haqqu awalam yakfi bi rabbika anahu ala kulli syai'in syahid. Akan aku bentangkan, akan aku lihatkan kepada mereka tanda-tanda di segala wilayah cakrawala dan juga pada diri mereka sendiri. Jadi Allah akan memperlihatkan, Allah akan bentangkan kepada kita semua tanda-tanda di segala wilayah ufuk. Bahasa Arabnya afak itu jamak dari ufuk. Cakrawala. Jadi setiap planet kita ini kan ada ufuk, ada cakrawala. Dan planet bagian dari tata surya kita bagian dari galaksi atau semesta ini. Secara makrokosmos seperti itu. Dan nanti secara mikrokosmos Allah juga menyebutkan wa fi anfusihim, dan pada diri mereka. Diri kita masing-masing ini juga ada semesta rohani kalau kita mampu meniti ke dalam diri, mau melihat diri sejati. Nah, selama hidup kita memang harus melihat diri kita sendiri. Karena ada istilah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ya. Nah, kalau orang itu dirinya saja tidak dikenal, ya. Padahal untuk mengenal diri sejati sebenarnya kita ini bukan
fisik ini, tapi adalah yang ada paling dalam. Maka kalau di dalam ini sudah ada cahaya dari Allah, misalnya Allah di semesta ini ada bulan purnama, di dalam sini sudah terang seperti bulan purnama. Kalau di sana ada puncak, misalnya di bumi ada gunung, gunung itu simbolik, ya, puncak kesadaran manusia. Manakala manusia itu kesadarannya sudah mencapai puncak, ya, itu sudah tidak terbentur lagi, sudah tidak kena kontaminasi apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Akhirnya sudah mutmainah, sudah jelas, sudah dirinya sudah paham tentang apa yang maksud Allah memberikan sesuatu ini. Hidup memang selalu ada masalah, tapi fokus kita dalam petunjuk itu jangan sampai kita fokus pada masalah, tapi ada pesan apa dari masalah itu, ada pelajaran apa dari masalah itu. Akhirnya kita akan sadar, oh iya demikian, memang lillahi samawati wal ardh, milik Allah semua langit dan bumi dan isinya. Artinya kita ini secara hakikat, secara esensi tidak punya apa-apa. Kita kehilangan sedikit uang, sedikit misalnya, itu saja sudah merasa milik kita sendiri. Padahal secara hakikat memang Allah sudah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Kenapa kamu manusia merasa memiliki? Wah, ini rumah milik saya, ini mobil milik saya, itu tanah milik saya, itu perusahaan milik saya. Itu bisa gitu, ya, tanah sawah milik saya semua, tanah milik semua. Tapi tanahnya bilang, manusia, kamu sebenarnya milik saya. Suatu saat nanti tak kasih 2 meter tok gitu kan. Aslinya itulah kalau kita sudah mengerti, oh diri saya ini sebenarnya boleh kita orang Islam punya rumah bagus, punya mobil baik, punya sesuatu yang duniawi yang modern, tapi untuk kepanjangan tangan Tuhan membantu memberi yang tidak mampu. Dan itu tidak ada kemelekatan sehingga kita bangun tidur sampai tidur kembali tidak hanya memikir harta, tidak memikir yang kita miliki, tapi kita berkontribusi. Maka ada istilah terima kasih. Terima itu kita terima, kemudian kita kasih. Itulah semesta. Maka semesta ini sangat adil, tidak. Dalam semesta ini Allah memberikan program itu transaksional. Apa yang kita berikan itulah yang akan kita terima. Tapi kalau yang kita simpan belum tentu kita terima. Maka tidak ada petunjuk nanti kalau mewarisi anak yang banyak sekali itu pahalanya sekian, tidak ada. Yang ada itu membantu fakir miskin, memberikan anak yatim, itu yang ada pahalanya. Membangun tempat ibadah, membangun tempat sekolah, itu yang sebetulnya kalau kita mulai, maka harus kita fahamkan dalam diri kita ini, oh ternyata seperti itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan kesadaran kita, karena sejatinya bahwa kita ini adalah makhluk rohani dan kita difasilitasi tubuh kita ini yang suatu saat tubuh kita ini dari materi kembali ke materi, ke tanah lagi, tapi jiwa kita akan meneruskan perjalanan. Nah, perjalanan jiwa ini kita nanti masing-masing, ya, di sana tidak ada teman, tidak ada siapapun, ya. Apalagi di sana. Di sini pun kalau kita lagi ada orang sakit yang parah, masuk isu aja tidak ada yang nemani, ya. Baru di dunia, apalagi kita ke sana. Tapi kalau kita sudah mengetahui, tahu ilmunya, tahu caranya untuk jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, insyaallah kita akan kembali pada Allah dalam keadaan selamat. Maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah seperti lingkaran titik awal. Kalau kita jari-jari kita konstan keliling, itu titik awal dan titik akhir tidak kelihatan. Artinya apa? Waktu kita di ketuban ibu, kita dalam keadaan bersih suci, nanti kembali juga seperti waktu kita di ketuban ibu itu. Yang kenal Allah, kita tidak punya noda-noda dan lain sebagainya. Itulah titik awal, titik akhir tidak kelihatan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali pada Allah dalam keadaan mutmainah. Dan semoga kita semua dibimbing oleh Allah Ta'ala memprioritaskan jiwa kita, ya, supaya semesta rohani kita ini tumbuh sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat
sebagai kepanjangan tanduan untuk memberikan kebaikan sesama. Sehingga Allah sudah mengizini kita semua, memfasilitasi bahwa kita adalah makhluk yang terbaik, ahsani takwim. Untuk mempertahankan ahsani takwim supaya tidak menjadi asfala sabilin adalah beriman dan beramal soleh. Demikian, nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.